Siswa-siswi semangat di masa depan di bawah Islam dunia akhirat seiman jiwa raga terima. Kita ucapkan selamat datang kepada wali kota kita Ridwan Kamil. Kita rintangan, kita jelang masa depan dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan amal. Yuk sama-sama mas-samanya, semangat lagi. Kami siswa-siswi sama demi masa depan di bawah Islam dunia akhirat seiman jiwa raga terhina belajar dan berdoa agar berguna bagi nusa bangsa dan negara hadapi tantangan singkirkan rintangan, kita jalan masa depan dengan ilmu dan amal, hadapi tantangan, singkirkan rintangan, kita jalan masa depan dengan ilmu dan amal, dengan ilmu dan amal. Ya, baik, semangat sekali malam ini. Alhamdulillah. Ada dari baru, ya. Alhamdulillah. Selamat datang kami dan juga ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini di sela-sela kesibukan beliau. Kalian mendapatkan kami semua. Alhamdulillah, ya. Pada kesempatan ini. Baiklah anak-anakku dan juga semuanya. Sebelum nanti akan disampaikan pengalaman-pengalaman dari Kang Emil, ya, sebagai orang yang sudah menjadi juara. Sebagaimana tema kita adalah Strive Our Soul to be Champion. Ya, nanti akan disampaikan pengalaman-pengalaman beliau untuk kalian jadikan sebagai motivasi, sekaligus jadi inspirasi untuk kalian, ya. Karena diharapkan kalian nanti keluar dari Salman, ya, terus SMP sampai dewasa nanti mudah-mudahan bisa lebih. Kita berharap bisa lebih dari Kang Emil, insya Allah, ya. Baik, kita akan mulai saja acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Wali Kota Bandung, Kang Emil beserta Ibu. Yang kami hormati dan kami banggakan pengurus Yayasan Pendidikan Salam Al-Farisi yang telah diwakili oleh Ibu Firdaus Afif. Yang kami hormati, yang kami banggakan Kabid Pendidikan dan juga Kabid Pendidikan Ibu Anda Dewi dan Bapak Muhammad Ridwan. Yang kami hormati, yang kami banggakan selaku Ditbang, staf Ditbang di Yayasan Pendidikan Salam Al-Farisi Gusti Artini, yang kami hormati dan membanggakan manajemen SD Ibu Andi Suryati beserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswaan Bapak Rahman Tahiri.
Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu Guru selaku panitia kegiatan Bintang Pembinaan Iman dan Takwa untuk anak-anak kelas 6 angkatan 20. Alhamdulillah, terima kasih atas kerja kerasnya untuk terselenggaranya kegiatan pada malam ini. Dan yang paling kami banggakan, kami cintai anak-anak kelas 6 angkatan 20 yang sampai malam ini begitu semangat. Ya, airnya kayaknya dingin bisa. Tapi alhamdulillah anak-anak tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Kalau tahun kemarin itu biasanya ada yang sakit ya. Ini airnya dingin sekali, musim kemarau. Tapi alhamdulillah anak kita semangat dan semua 112 anak hadir. Alhamdulillah. Ya, kita patut bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini kita masih kondisinya sehat. Ya. Kemudian juga jiwa kita kemarin tercerahkan oleh Kang Aris Atmajaya yang sudah memberikan triknya, ya, memberikan inspirasi dengan base-nya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian bisa dilakukan, ya, dilakukan insya Allah. Ya, orang nomor 1 di Kota Bandung, ya, insya Allah. Dan juga beliau sangat dikenal dengan karya-karyanya yang luar biasa. Nanti kalian akan dapatkan itu semua. Kalau kemarin sekali lagi disampaikan teori-teorinya, nah sekarang kita akan melihat ya sosoknya, ya sosok yang bagaimana beliau nanti berbagi pengalaman, ya berbagi pengalaman. Mudah-mudahan jadi sekali lagi jadi inspirasi untuk kalian, sehingga kalian menjadi orang yang juara sukses di dunia dan akhirat. Amin. Nah, sebelum dilanjutkan, ya, nah kita dengar dulu. Kebetulan ada yang hadir di sini. Alhamdulillah. Ini juga ya sesuatu yang spesial untuk kalian angkatan 20 ini karena dihadiri oleh semua jajaran dari yayasan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kedatangannya. Bu Edos, Bu Anda, Pak Ridwan, Bu Sri dan juga Bu Adini. Kita sambut dulu ya Bu Edos untuk menyampaikan salah dua kata-kata mengucapkan. Oh, dari Bu Adini saja. Oke, kalau begitu kita dengarkan ya dari Bu Adini selaku orang tua kita di SD Salman Al-Farisi ya. Kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saman. Yes. Saman. Yes. Saman. Yes. Allahu Akbar. Enggak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ridwan Kamil, selaku Wali Kota Bandung dan Ibu. Kemudian Bu Edos, selaku pengawas pengurus wakil pengurus Yayasan Salman Al-Farisi dan Ibu Anda serta Pak Ridwan pendidikan dan non pendidikan Yayasan Pendidikan Salman Al-Farisi, Ibu Sri Aprini, Yayasan Pendidikan Salman Al-Farisi dan rekan-rekan guru semuanya yang telah merancang acara ini, terima kasih saya ucapkan. Alhamdulillah anak-anak juga yang semuanya Ibu banggakan di sini. Terima kasih kalian juga sudah berpartisipasi dalam acara ini 100% ya. 100%? Nah, kok belum 1000? Alhamdulillah 1000%. Terima kasih Bapak Pak Ridwan Kamil untuk kesempatan hari ini. Bapak berkesempatan dihadir di acara SD Salman Al-Farisi ini untuk memberikan pencerahan yang mungkin berbagi pengalaman ya Pak ya. Berbagi pengalaman, mungkin Bapak nanti akan menceritakan masa kecil Bapak seperti apa kepada anak-anak, bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak. Sesuai juga dengan tema kita kali ini, yaitu menyinari jiwa kita, menyinari jiwa agar menjadi seorang juara. Begitu anak-anak? Ya. Ya. Nah, mudah-mudahan kalian nanti akan menyimak bagaimana pengalaman Bapak Ridwan Kamil, perjalanan Bapak Ridwan Kamil
Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran bagi kalian dan membawa manfaat. Demikian dari saya, mudah-mudahan anak-anak bisa menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih plus untuk Bu Arini. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kayaknya kalau Pastor banyak ngomong juga saya, karena ya kita akan sambut saja langsung. Ya, nah ini ada yang sering kita sebutkan ya di media dengan Kak Emir. Nah beliau nanti akan menyampaikan terkait dengan pengalaman beliau dari mulai kecil mungkin sampai sekarang, apa yang menjadi inspirasi beliau. Insyaallah mudah-mudahan. Kak Emir, mangga. Kita acaranya santai saja, nggak formal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik, ngomongnya panjang amat. Sampai ke langit-langit. Di malam yang istimewa ini, alhamdulillah saya bisa hadir ya, ketemu adik-adik, anak-anak saya semuanya. Tadi saya ada acara penting dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pak Anies Baswedan, tapi hanya 10 menit karena saya bilang saya harus ketemu anak-anak SD Salman. Jadi karena dulu tahun lalu sempat diundang, pas datang agak telat dan memang sibuk ya, anak-anak keburu tidur, jadi alhamdulillah. Nah, adik-adik ya, malam ini saya cerita sedikit tentang suka duka kehidupan ya. Ternyata jadi wali kota itu luar biasa melelahkan, karena siang malam semua urusan diurus oleh wali kota. Sebutin apa aja itu diurusnya oleh wali kota. Dari ngurus daging sapi sampai orang mati, nah itu saya harus tanggung jawab ya. Dari ngurus olahan sampai ngurus tukang beca, sampai ngurus gelandangan, anak jalanan, semua diurus oleh. Tapi alhamdulillah ya, tahun ini saya 2 tahun jadi wali kota Bandung. Ternyata kuncinya walaupun banyak problem di kota, ternyata kuncinya adalah satu. Kalau kita bekerja dengan keikhlasan ya, jangan dihitung gitu ya kalau kerja itu, karena niatnya ingin melihat Bandung teh makin baik, makin enak kan begitu. Jadi kesimpulannya, apapun yang kita kerjakan, kalau hati kita ikhlas, si badan ini gak ikut capek gitu. Tapi kalau kita bekerja terus berharap ada pujian, berharap ada penghargaan, berharap ada balasan, waktu gak ada pujian, gak ada penghargaan, gak ada balasan kan sakit ya. Badan juga jadinya ke bawah-bawah. Tapi kalau dengan keikhlasan ternyata hidup ini lebih ringan. Jadi adik nanti kalau ditugaskan oleh gurunya bekerja, menjalankan pekerjaan ini itu kerjakan dengan keikhlasan. Insya Allah suasana hati kita sendiri. Nah, jadi manusia itu ya, adik-adik, ingat ada dalam tubuh kita ini, ya, ini ada 3 hal yang harus adik-adik ingat. Oke, Allah menciptakan tubuh manusia ini ada 3 hal. 1 badannya, ya, ada tangan, ada kepala, ada kaki, dan diciptakan sudah sesuai dengan fungsinya. Ini badan harus diberi sesuatu supaya bisa sehat. Makanannya apa kira-kira? Diberi apa? Diberi makanan bergizi dan olahraga. Jadi anak-anak Haji Salman badannya harus sehat.
karena makanannya bergizi, bukan hanya cireng, cilok, seblak, ya, tapi juga olahraga. Dua, Allah menciptakan di balik tempur kita ada apa? Ada otak. Otak ini juga sama harus diberi makan. Kalau tadi diberi makan bergizi dan olahraga, otak kita diberi makan ilmu, ya. Karena otak ini harus diisi. Ketiga, selain ada otak dan badan kita, ada lagi yang nggak bisa, nggak kelihatan, tapi ada dalam tubuh kita, yaitu hati, ya maksudnya roh, ya, ada jiwanya, betul? Karena kalau ada badannya, ada otaknya, terus dia nggak ada rohnya, orang mati, betul? Nah, roh ini nggak kelihatan, tapi ada yang menggerakkan kita. Ini harus diberi makan juga si rohnya itu. Makanannya apa kira-kira? Iya betul, beri apa? Badan. Jadi untuk menjadi champion ini syaratnya menurut saya 3. Adik-adik SD Salma ini harus punya 3, setuju? Karena ada juga orangnya sehat, ya, pintar tapi jahat, bahaya, ya. Tapi ada juga yang pintar, yang soleh tapi badannya lemas. Jadi kalau dikejar anjing kalah, ngejar copet nggak bisa. Olahraga nggak bisa begitu juga, atau sebaliknya udah sehat soleh tapi nggak pintar, gampang dibodoh, kadang-kadang gitu, ya, tidak bisa bersaing secara duniawi. Nah, oleh karena itu ingat, ya, bahwa yang namanya manusia punya 3 hal. Badannya harus sehat karena diberi makan gizi dan olahraga. Kedua, otaknya pintar karena diberi makan ilmu. Ketiga, hatinya, rohnya, ruhiyahnya soleh-solehah karena diberi makan ibadah. Nah, mudah-mudahan kalau selalu mengingat itu rumus saya untuk mencoba menjadi orang terbaik, kayak begitu. Makanya Pak Wali ini sebisa mungkin masih suka olahraga, tapi futsal aja sekarang. Walaupun kemarin kakinya terpleset, ya, karena main futsal, karena lawannya anak-anak muda. Jadi faktor U, ya, usia. Kalau faktor B, lunget. Itu yang menjadi cara saya dulu menjalani itu. Kemudian juga adik-adik, otak adik-adik ini kalau dibelah, ya, itu kan tubuh ini tidak akan bergerak kalau nggak ada yang merintah. Nah, yang merintahnya itu ada di balik kepala kita, namanya otak. Itu kalau di scan, itu isinya itu seperti juga yang namanya hard disk, tuh komputer kayak USB lah. Suka punya USB kan? Ada kapasitasnya berapa giga, ya? Itu kalau nggak diisi si USB itu kan isinya 0, betul? Nah, otak kita juga sama. Kalau nggak diisi hafalan, nggak diisi pengetahuan, ini si hard disk di otak kita itu dia 0%. Ternyata, ingat gak ada hadis bilang begini, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau ke Cina nggak nyampe, cukup sampai Cibadak, ya. Tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Maksudnya sampai mau mati juga jangan berhenti belajar. Karena apa? Nih, si otak kita kalau dibedah ini itu harus diisi. Siapa orang paling pintar di dunia ini? Gelarnya. Profesor. Menurut penelitian, profesor itu pakai otaknya maksimal 20%. Berarti si otak profesor itu yang menurut kita pintar masih ada 80%.
Jadi kita yang belum profesor, apalagi kamu yang masih SD gitu ya, itu sih hadisnya otak itu baru berapa? 5%? Hah? 1%. Jadi bayangkan kalau kamu tidak belajar, otak kamu ini nganggur gitu. Paham ya? Makanya suka ada ini ada pepatah katanya. Kalau ada dua, satu orang Jepang, satu orang Indonesia, otaknya itu dibedah dan dijual. Ternyata yang paling laku otak orang Indonesia karena jadi artinya apa? Otak itu harus diisi. Oke? Ada anak di Maluku bisa menguasai 14 bahasa. Hebat ya? Kalau si anak Maluku itu bisa, adik-adik juga sebenarnya bisa. Karena apa? Otak itu butuh dilatih. Jadi, yang namanya belajar itu jangan berhenti apa yang diajari guru saja, kata guru. Ya? Paham maksud saya? Jadi makanya belajar. Nah makanya dalam Islam ada istilah Iqra. Artinya apa? Apa yang dibaca? Quran. Apalagi? Buku. Apalagi? Apa? Tulisan. Teks. Dugu B dari SD Salman. Dari Dugu A, Dugu B. Yang dimaksud Iqra itu adalah kamu melihat apa saja terus dipelajari gitu. Jadi kalau kamu lihat gunung, subhanallah ini gunung itu luar biasa ya, ciptaan Allah. Belajar tentang gunung. Lihat orang miskin, kita belajar kenapa dia miskin. Oh mungkin kurang kerja keras atau nasibnya atau apa. Itu Iqra itu begitu. Jadi istilah otak adik-adik tidak hanya dengan belajar di kelas, pergunakan yang namanya iPad, HP-nya itu juga untuk belajar. Jangan hanya nonton drama-drama Korea ya. Kenapa ada yang begini? Kejaran begini. Nah sekarang saya mau tanya, kan orang itu harus sehat, tuh. Orang itu harus pintar, orang itu harus soleh. Saya tanya. Ini ada hadiahnya, ada hadiahnya. Itu tadi, itu ya. Hasil belajar. Siapa yang bisa push up 5 kali? Hadiahnya ibu ya. Menunjukkan bahwa anak SD Salman sehat-sehat. Coba yang banyak ini. Kamu aja yang pakai itu, pakai kudung. Oh iya, bisa? Nah, pertama dia berani, Allah itu selalu bersama orang-orang yang berani, itu dia. Coba 5 kali. Bukan dihukum, ini kehormatan. Nah, di situ. 1, 2, 3, 4, 5, ya cukup. Oh ada hadiahnya, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setuju ya, anak Salman? Kayak siapa namanya? Raffi. Oh. Raffi tambah A jadi? Paham ya? Jadi anak-anak Salman harus kayak Raffi, badannya sehat, suruh pusat 5 kali gangguan, pusat 10 kali bisa, suruh pusat 100 kali pingsan. Kedua tadi, jadi anak harus fit. Nah, sekarang saya tes.
Dan hadiahnya Kang Taufik. Ya lumayan buat bawa ke rumah ini Pak. Siapa yang tahu ya kapan Kota Bandung dilahirkan? Tahun berapa? Atau saya balik pertanyaannya, tahun ini Bandung berulang tahun yang keberapa? Atau saya ubah lagi pertanyaannya, siapa yang bisa menyebutkan semua presiden Indonesia? Perempuannya dulu, dari yang pertama sampai yang terakhir. Lumayan pengumuman. Kemudian ada, saya hitung sampai 5, kalau kemudian nggak ada saya kasih kerentukan. Sok ada mihalah. Presiden nomor 1, presiden nomor 2, nomor 3. Buat dulu, buat dulu udah. Ayo sini. Iya. Ini badannya sehat, sekarang otak cerdas. Udah pelan. Ada mic lagi enggak? Udah mic lagi. Nah, dia masih. Ambil siapa? Siapa? Rani. Presiden pertama. Soekarno. Presiden kedua Soeharto. Presiden ketiga Habibie. Presiden keempat kata-kata yang pakai peci, kata-kata ulama. Gus Dur. Setelah Gus Dur, ibu-ibu Ibu Megawati diikuti oleh singkatan dari terakhir presiden sehat cerdas sekarang soleh. Oh iya. Siapa? Ini Mas Salmanya. Ada yang bisa al-alaq surat? Yang pakai peci. Sehat, pintar, soleh. Nah, itu ukurannya begitu. Ini peci pakai. Katolik
Jadi ingat ya, jadi juara tadi rumusnya 3, oke? Sudah badannya sehat, otaknya pintar, hatinya soleh-soleha, itu rumusnya. Nah sekarang saya titip ya adik-adik. Sekarang Kota Bandung ini pelan-pelan sedang saya perbaiki buat nanti anak-anakku saya ini kalau sudah besar bangga jadi orang Bandung. Setuju? Karena Kota Bandung ini keren. Karena versinya juga siapa yang bisa nyanyi lagu versi 1? Ya? Yang suka kalau nongkrong? Ada nggak? Ada yang bisa? Yang lagu apa? Atur. Oke, berikutnya ingat ya. Saya ingin anak-anak Salman ini selain tadi mental juaranya ada 3, juga harus jadi orang keren. Setuju? Ciri orang keren ada 3 juga, ya. Coba dengerin baik-baik. 1, tidak menyusahkan orang. Oke. Jadi kalau kamu datang, kamu ini nggak bikin susah ibu, nggak bikin susah guru, nggak bikin susah teman, nggak nyebelin. Tuh ciri orang keren. Ciri orang yang lebih keren itu kalau kamu datang, kamu ini menyenangkan orang, ya. Selalu menyapa, selalu tersenyum, oke? Selalu ngajak ngobrol, ya dengan baik, selalu menolong dan seterusnya. Tapi kalau bisa menjadi orang yang paling keren. Ciri orang paling keren itu kalau kita datang kita bawa manfaat, gitu. Ngerti nggak? Bawa makanan, kayak Pak Wali, nolongin orang, betul? Kalau ada yang bertanya, dia bantu jawab, nyeberangi nenek-nenek di jalan raya, gitu, ya. Ada kucing yang mau kegeleng, kamu tolongin dulu, datang ke rumah, bantuin ibu masak, ibu bersih-bersih. Nah makanya dalam hadis disebutkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang manfaatnya bagi masyarakat. Jadi kalau bisa jadi orang paling keren nanti suatu hari nanti. Setuju ya? Nah saya itu sebagai wali kota, kalau ditanya Pak Wali ini lagi ngapain? Saya lagi mempraktekkan orang yang tipe ketiga tadi, supaya hidup saya nanti diukur oleh manfaat saya untuk masyarakat. Tapi Pak saya nggak bisa seperti itu, minimal jadi orang yang menyenangkan, ya, dikangenin orang karena kebaikan, karena kesolehannya. Kalau tidak bisa juga menyenangkan, minimal tidak menjadi orang yang menyusahkan itu dalam hidup, ya. Jadi ingat kata Pak Wali, suatu hari nanti kita jadi orang keren, tidak nyusahin orang, nyusahin keluarga. Kedua menyenangkan, yang ketiga adalah menjadi orang yang manfaatnya paling banyak untuk orang lain. Menang itu karena tujuan main bola kan ngegolin, betul? Waktu ngegolin itu kita senang karena tujuan tercapai. Ngegolin gampang apa susah? Susah. Kenapa susah? Ada lawan. Oke. Nah, hidup juga sama, tujuannya adalah cita-cita. Saya tanya sekarang, kamu cita-citanya jadi apa? Chef. Wih, keren. Wajah saya kayak wortel ya. Ini. Zara udah besar mau jadi apa? Masih konsisten? Apa? Jadi arsitek katanya kayak bapaknya. Kamu mau jadi apa? Pilot. Kamu? Cita-citanya? Jangan kata orang mau jadi presiden. Alhamdulillah saya doakan. Nama kamu siapa? Raffi. Ada yang mau jadi presiden lagi sini? Cita-cita presiden Indonesia? Oh banyak, lumayan 5 orang. Ada yang mau jadi menteri? Ada yang mau jadi menteri? Cita-cita kamu itu adalah tujuan, setuju?
Gampang nggak meraih tujuan ngegolin? Enggak. Sekarang saya tanya lagi. Supaya kita ngegolin, tim kita kira-kira harus melakukan apa? Punya strategi, tuh. Satu-satu dulu. Punya strategi. Makanya ada pelatih, coba pelatih sepak bola yang terkenal siapa? Janur. Singkatan dari Jajang Nurjaman. Siapa lagi coach yang? RD. Rahmat Darmawan. Ini yang perempuan tahu pelatih bola siapa? Kamu tahu Lee Min Ho? Tahu pasti. Tahu Running Man? Tahu. Tahu SNSD? Tahu. Tahu EXO? Tahu. Ya, jadi kali dengerin lagi. Main bola ngegolin harus pakai strategi. Tujuan hidup, cita-cita harus pakai strategi juga. Apa strateginya? Belajar cara mencapai cita-cita. Kalau senang jadi arsitek, rajin menggambar. Senang chef tadi, belajar tentang dunia sayur-sayuran, dunia masak-masakan dan seterusnya. Oke, berstrategi ya. Orang yang tidak punya strategi biasanya lama mencapai tujuan ya. Ya udah capek, ya udah lama nggak ngegolin aja. Oke, satu berstrategi. Dalam hidup ingat ya, kalau punya cita-cita apa, saya ingin ke SMP yang bagus, saya ingin ke SMA yang bagus, saya ingin universitas yang bagus, saya ingin cita-cita yang bagus, semua harus pakai strategi. Nggak bisa nggak pakai strategi. Kedua, apalagi kalau main bola, selain berstrategi supaya ngegolin, skill. Berarti harus punya ilmu. Untuk jadi chef, untuk jadi pilot itu harus ada ilmunya. Gak mungkin kamu lulus jadi pilot kalau nggak punya ilmu, karena persaingan ketat. Ketiga, apalagi tadi? Kerjasama. Bisa main bola sendirian? Bisa. Ya dalam pertandingan maksudnya. Persib itu tidak akan juara kalau pemainnya main sendiri-sendiri, entah ngoper. Makanya Persib juara, alhamdulillah. Jadi tadi apa? Berstrategi, kedua punya skill, tiga kerjasama. Apalagi untuk mencapai gol. Udah tadi kerjasama. Tadi kerjasama sama itu. Saya tanya, main bola berkeringat apa enggak? Setuju ya? Hah? Artinya mencapai tujuan harus kerja keras. Tidak ada tujuan tercapai tanpa kamu berkeringat. Maksudnya tidak ada keberhasilan tanpa kamu kerja keras. Tidak mungkin kamu nilainya bagus kalau nggak belajar. Setuju? Tidak mungkin jadi tercapai kalau kamu duduk-duduk diam nggak belajar, tidak bekerja keras. Itu maksudnya. Ya, jadi ingat pesan Paul ya, dalam mencapai tujuan cita-cita saya, ada rumusnya, berstrategi, kemudian bekerja sama, harus punya skill, harus kerja keras. Satu lagi dalam main bola kira-kira apa? Supaya main bola ini tidak ada berkelahi, tidak bermusuhan. Sportif. Pakai P, pakai F. F. Anak nenek Pak. Sportif. Jadi dalam hidup untuk mencapai tujuan, ingat yang tadi bilang, tidak boleh curang, harus jujur, yaitu sport. Itu rumusnya. Kalau ditanya Pak Wali kira-kira dalam hidup mencapai cita-cita jadi wali kota gimana? Saya kerja keras ini. Saya bekerja sama dengan tim saya, betul? Saya juga punya skill, ilmu belajar dari SMA, ITB dan lain-lain. Kemudian pakai kerjasama, pakai skill, ada ilmunya juga, kerja keras juga berkeringat. Itu resep-resep menjadi champion, ya. Jadi ingat tadi, badan sehat, otak cerdas, soleh-soleha, tujuh ya. Kemudian jadi orang yang bermanfaat. Kalau tidak bisa bermanfaat, minimal menyenangkan. Tidak bisa menyenangkan, minimal tidak menyusahkan. Kejar tuh namanya cita-cita dengan rumus sepak bola tadi, ya. Harus menggali, bekerja sama, berkeringat kerja keras, punya skill dan sport.
Oh, masih ada hadiah? Siapa yang tahu nama istri wali kota Bandung? Lumayan nih potreto. Nama ibu wali kota Bandung. Nama lengkapnya tahu? Tahu ke sini? Itu yang judulnya tahu? 2 kata aja. Ada yang tahu? Oh iya. Aku tahu. Kamu depan. Ada dulu B-nya kurang semangat. Lihat kamu sini. Namanya siapa? Hah? Italia Kamilnya. Italia nama negara. Ada yang bisa memperbaiki? Itu lagi. Nah itu yang juga ya. Sini. Tidak apa-apa. Mainin dulu. Natalia, Pak Emil. Natalia Praradya. Dihafalin ya. Nama wali kota Bandung siapa? Biar hafal, ujian keluar. Nama wali kota Bandung? Amin. Ibu wali kotanya namanya Natalia Praradya. Udah ada lagi nggak apa-apa, sudah berani ke depan. Di luar kamu, di luar. Belum. Jaga. Oke, hari aja. Siapa yang bersemangat menunjukkan anak sama sehat satu orang lagi? Hadiahnya Toblerone aja. Oh lumayan. Masih berkulit. Menunjukkan sehatnya, ya, dia lari 3 balikan. 1, 2, 3, 4 balikan. Yang baik. Yang udah lo nggak boleh tunjuk lagi. Turun dulu. Saya hitung sampai 3, siapa yang ngacung duluan ya? Yang ngacung dulu. 1, 2, 3. Kamu yang duluan. Presiden. 1, 2, 3, 4. Demi cita-cita, kan harus keringetan, setuju ya? Emangnya gampang dapat coklat? Bisa. Mau? Lari dulu 4 kali, setuju? Coba dikelirkan punten. Sampai yang bapak-bapak, nah sampai itu yang kayak Marpati itu. Bersedia? Awas. Ya. Cepat. 1, 2, 3, 4. Setuju ya? Jadi untuk dapat coklat Silver Queen, kamu harus berlari dulu sama juga. Kalau Silver Queen itu adalah cita-cita jadi apa? Kamu kan jadinya presiden. Harus keringetan, harus lari, harus cepat dan seterusnya. Oke, nah itu kurang lebih nasihat-nasihat saya buat adik-adik ya. Saya doakan juga adik-adik tadi jadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang paling keren, yang punya 3 hal tadi. Saya titip adik-adik ya, kota Bandung ini harus bersih, setuju? Maka kalau ada sampah, diapakan? Dipungut.
dipungut dan dibuang pada tempatnya. Kalau belum kelihatan ada tempat sampah, diapain dulu? Dipegang, ditahan dulu, oke? Disakuin dulu sampai nemu tempat sampah. Nah itu cara yang baiknya. Karena Kota Bandung ini, saya minta tolong ke anak-anak Salman, katanya bulan Oktober nanti ada penilaian terakhir Adipura. Siapa yang tahu Adipura? Coba saya tanya. Adipura adalah piala tentang? Ada yang tahu? Adipura adalah piala tentang kebersihan kota, betul. Dia masih ada? Kamu dapat hadiah belum? Belum. Lumayan bagi-bagi. Nah, katanya bulan Oktober, nanti mintanya nanti. Katanya bulan Oktober Kota Bandung akan dapat Adipura, ya. Tapi itu akan diselidiki diam-diam. Kalau ternyata sampai Oktober kotanya masih banyak sampah di jalanan, kemungkinan Kota Bandung nggak dapat Adipura. Jadi tolongin Pak Wali, ya ini mah minta tolongin Pak Wali, anak-anak Salman, kalau lagi jalan-jalan, alun-alun di mana aja, nemu ada sampah yang bisa dipungut, tolong dipungut. Minimal diri sendiri, tidak menyampah, kedua mengingatkan orang lain. Setuju ya? Nah saya titip, kalau betul Kota Bandung dapat Adipura bulan Oktober, saya minta ke guru-gurunya, kita akan bikin pawai. Ya. Nah tolong kalau jadi, nanti kita pawai keliling kota bersama Pak Wali. Nah saya titip SD Salman, nanti ikut naik bandros. Tapi nanti harus bikin yel-yel acara atau apa selama nanti si bandrosnya bergerak kemana-mana. Tolong pikir dari sekarang. Tapi titip sampai bulan Oktober, ya di rumah jaga kebersihan, di sekolah, di jalan, dimanapun jadi agen perubahan. Siap ya? Semangat. Agen perubahan itu tadi manusia yang bermanfaat. Jadi kalau ada sampah, diapain tadi? Dipungut dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di malam ini. Mudah-mudahan saya doakan anak-anakku saya semuanya bisa mencapai cita-citanya jadi juara. Saya kasih kesempatan juga, masih ada dua lagi terakhir. 2 pertanyaan sok, tanya apa aja. Yang nanya dapat hadiah. Kamu paling belakang 1. Lagu B nggak ada yang nanya hadiah, apa hadiahnya? Oh ada Yupi lagi dan Pilo. Okay. Lagu B ada yang tanya? Apa aja boleh hadiahnya? Pilo. Ada? Ada? Mau? Ya, yang perempuan dulu. Mau tanya apa? Kasih. Umurnya, lihat berapa umur saya? Coba kira-kira dari rambutnya yang 39 20 tahun, 17 tahun 17 40 45 Iya, mana yang betul? Ya udah kamu bagi aja. Satu lagi, Jangan begini. Nanya tentang pendapat ya, jangan tanya jawab kayak statistik. Nanti nanya, Pak toilet di mana? Nah, itu tuh yang tadi yang belakang mau nanya. Nah itu si Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, namanya siapa? Rizal. Rizal. Nah, Rizal. Coba jadi langit. Oh, Rizal langit, kita Rizal. Saya akan bertanya kepada Pak Wali,
apakah Pak Wali berniat untuk menjadi Presiden Indonesia? Anda dari partai mana? Ya, kenapa kamu nanyanya begitu? Kenapa kira-kira? Oh, itu pikiran. Ini cita-cita harus setinggi-tingginya, setuju ya? Ya, saya ada cita-cita jadi presiden. Tapi, ada tapinya. Tapi kita lihat yang ada dulu di depan kita. Setuju ya? Karena saya ini dicoblos oleh rakyat. Dalam bentuk gambar. Ya. Oleh ayah ibu kamu sebagai nyoblos saya di gambar maksudnya. Kata peraturan, hei Ridwan Kamil, gitu. Kamu dicoblos oleh mayoritas warga Bandung untuk ngurusin Bandung gitu. Jadi sekarang yang depan mata saya membereskan dulu kota Bandung dari aturannya 2013 sampai 2018. Nanti setelah itu saya akan lihat, apakah pilihan-pilihan setelah nanti pensiun jadi wali kota, apakah kembali lagi seperti dulu atau ternyata ada terbuka lagi Allah memberi takdir. Kata Allah kamu harus ke kanan, ya insya Allah saya ke kanan. Kata Allah bilang kamu balik kanan lagi jadi arsitek, saya balik kanan lagi. Jadi artinya mimpi itu ada, tapi saya akan lihat di waktu-waktu yang mendekati. Karena dipaksa-paksa juga, kalau kata Allah tidak bisa, tidak bisa. Tapi tidak juga kata Allah harus jadi kira-kira begitu. Ya. Jadi jawabannya cita-cita mah ada, tapi belum kepikiran kira-kira. Ya? Lanjut. Kasih hadiah banyak. Ada lagi yang mau bertanya? Kamu boleh. Cok, dalam kaitannya. Ya, baik. Berdiri. Oh, serang. Ya. Berdiri. Oh, udah berdiri. Apa alasan saya menjadi wali kota Bandung? Itu pertanyaan paling penting. Ada hadiah ini masih ada pilih itu lumayan. Itu hadiahnya. Jadi bagi-bagi. Kenapa saya jadi wali kota Bandung? Kalau itu prosesnya, kalau yang ditanyakan kenapa mau jadi wali kota Bandung? Kira-kira kenapa? Nah, satu karena ingin mengubah Bandung, karena dipercaya. Lagi? Hah? Apa itu? Karena bisa menjadi kebersihan. Lagi? Kalau gitu jadi petugas kebersihan ya, direktur proyek kebersihan. Saya jadi wali kota Bandung karena saya cinta kota Bandung. Ya, tepuk tangan. Dengerin ya. Kamu punya kakak nggak? Punya adik? Nah, namanya siapa adiknya? Nama adiknya siapa? Oh, dua adiknya. Empat? Nah, Naura. Kamu sayang nggak sama Naura? Sayang. Kalau Nauranya baik hati, kamu sayang nggak? Sayang. Kalau Nauranya tiba-tiba nakal, gitu ya, nyebelin, kamu masih sayang nggak? Ya, dia nyebelin, nakal, tapi kan dia adik kamu ya. Kamu kan berarti ingin Naura jadi orang baik, betul? Apa yang kamu lakukan? Nasihatin, betul? Kasih contoh, betul? Sama juga. Jadi cinta itu ada tiga nih, dengerin. Cinta pertama kepada siapa?
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Cinta kedua adalah kepada sesama manusia. Rasulullah dulu, keluarganya, ayah kita, ibu kita. Cinta ketiga itu ke tanah air. Di mana tanah air kita? Indonesia. Karena saya wali kota Bandung, saya memperlihatkan kecintaan saya ke kota Bandung. Jadi alasan kenapa jadi wali kota, karena saya tinjauan ke Bandung. Jadi kalau Bandungnya keren saya cinta tuh, Bandungnya banyak masalah, macet, banjir, saya juga masih cinta, makanya saya benerin. Oke? Kamu juga sama, kalau adik kamu lagi baik, kamu sayang sama dia. Dia lagi nakal, kamu tetap sayang. Tapi dinasehati, dikasih contoh supaya jadi baik mereka begitu. Sehingga nanti kalau adik kamunya jadi orang yang hebat, kamu kan makin sayang, bangga tuh. Saya juga sama, nanti kalau Bandungnya keren, juara ini, juara itu, saya juga bangga jadi wali kota. Ternyata Bandung yang saya cintai, yang dulu banyak masalah, ternyata bisa jadi champion alias juara. Maka nama semboyannya adalah Bandung Juara. Coba saya tes, saya pernah dengar katanya suara anak-anak SD Salman itu salah satu yang paling keras. Coba berdiri sekarang, berdiri. Berdiri. Semangat. Ini kata orang katanya suaranya paling keras. Coba kalau saya teriak Bandung, semua anak-anak teriak juara. Tapi tangannya di kepala ke atas kayak nonjok. Oke, semuanya siap? Siap ya? Siap tangannya. Semangat. Oke, siap. 1, 2, 3, Bandung! Ini legubek tangannya ke atas, tangannya harus ke atas. Karena manusia itu punya emosi itu harus diperlihatkan ya. Siap? Jika cinta Bandung teriak juara, tangan di kepala ke atas sekeras-kerasnya. Bandung! Sekali lagi, Bandung! Sekarang dengan melompat, Bandung! Terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Adik-adik sebagai wali kota, saya rada libur. Habis dari sini masih rapat lagi di kota Bandung. Makanya saya harus berterima kasih ke istri saya yang selalu perhatian, ke anak saya yang juga waktunya terbatas, tapi insya Allah mengerti tugas dari Pak Wali berat sekali. Dan kepada semua anak-anakku sayang, selamat menjadi orang yang champion, orang yang fair, orang yang terbaik. Ingat pesan Pak Wali malam ini ya, rumus-rumus tadi menjadi juara, mudah-mudahan dipraktekkan di keseharian. Sampai bertemu saat Piala Adipura, mudah-mudahan dan doakan, mudah-mudahan Bandung dapat piala kebersihan. Setelah 17 tahun itu, doain juga, doakan Pak Walinya kalau ada waktu, agar Pak Wali ini diberi kesehatan supaya siang malam bisa terus membela Kota Bandung, diberi keselamatan dunia akhirat juga ya. Karena insya Allah adik-adik yakinlah suatu hari ketemu teman-temannya luar kota bangga jadi anak Bandung. Itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Emil, wali kota kita yang kita cintai. Ada kenang-kenangan yang ingin kami sampaikan. Ya, kita sekali ini aplaus untuk wali kota kita. Nah, ini ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan wali kota kita senantiasa sehat, kuat, ya, memimpin dan bisa lebih baik untuk kota Bandung yang kita cintai. Terima kasih jazakumullah khairan atas kesempatan waktu yang diberikan kami. Selamat jalan, semoga selamat